Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Kyle. Dia ini seperti sedang mengejar sebuah cahaya dari langit dan mungkin saja itu kaum preketek. Film pun dilanjutkan kepada dua bocah badung, Oscar si adik dan Shane si kakak. Mereka baru saja habis menjual emas, entah emas siapa, dan sedikit nyolong barang juga. Mereka berdua hidup sederhana di sebuah rumah susun. Tapi nih ya, sebadung-badungnya mereka itu ikhlas merawat neneknya yang sedang sakit. Tapi tiba-tiba muncul Nathan, yakni teman Sean yang mengajaknya ke sebuah pesta anak muda gitu. Maka Sean pun mau. Pas sampai di sana, pokoknya ini pesta anak muda semua isinya, plus pada abok-abokan lagi. Pada malam harinya, Sean ini didekati oleh seorang wanita cantik bernama Alex. Entah siapa wanita ini, dan mungkin saja temannya Sean ya, soalnya mereka itu sudah mengetahui nama mereka masing-masing. Tapi kalau dilihat-lihat nih dari raut wajahnya si Sean, dia ini suka sama Alex. Di sini jika Alex ingin menghubunginya, maka telepon saja nomor yang sudah dituliskannya di tangan Alex. Namun di sini Alex diajak pacarnya untuk berenang bareng di telaga belakang bukit. Kita sebut saja pacarnya ini Supri ya. Supri pun berenang, sedangkan Alex hanya mengambang di air saja. Tapi tiba-tiba di langit adanya pecahan cahaya yang kita lihat di awal film tadi. Waduh, dan di saat Supri sudah nongol lagi, Alex sudah tak ada di sana. Loh, ternyata Alex tenggelam dong. Supri yang tidak menyadari hal itu pun sontak langsung pergi sajalah karena takutnya ia yang dipenjara nanti atas kehilangan Alex. Tapi tiba-tiba munculnya cahaya misterius dari luar air yang menyinari Alex dan Alex pun bermimpi aneh. Kita pun diperlihatkan lagi kepada Kyle yang sedang mengendari mobilnya. Namun ia tak sengaja menyoroti seorang wanita yang cuma pakai pakaian dalam doang. Setelah didekati, waduh ternyata itu adalah Alex. Namun entah kenapa dia sekarang berperilaku aneh dan banyak papongnya alias pelangap-pelongo. Kalau di saya namanya papong ya. Kayak seakan-akan baru pertama kali melihat semua hal yang dia lihat. Tapi ia pun melihat nomor Sean di tangannya gitu kan. Lantas ia pun menghubunginya. Sean yang ditelepon oleh Alex pun lantas langsung menjemputnya. Pas ditanya, "Ari Eneng di mana wae?" Tapi Alex hanya terdiam saja. Untuk sementara waktu ini, Alex pun dibawa ke rumahnya Sean untuk tidur dulu lah semalam di sana. Singkat cerita, di keesokan paginya Sean akan pergi belanja sekaligus membeli obat neneknya. Sedangkan Alex ditinggal di rumah Sean. Oh iya, mereka ini semalam tidak ngapa-ngapain ya. Awas, jangan berpikir negatif. Alex pun keluar kamar sembari melihat sekitar. Dan si nenek pun agak terkejut nih melihatnya. Sedangkan Sean yang melihat berita kehilangan Alex pun langsung bergegas pulang ke rumahnya lagi. Tapi nih ya, yang paling kaget ini si Oscar baru bangun dan menyiapkan sarapannya. Ia terkejut-kejut melihat si nenek sudah sehat bugar lagi seperti dulu. Waduh, kok bisa gitu? Dan si nenek pun pamit keluar gak mau belanja. Oscar pun mendengar bunyi dari kamar mandi. Lantas ia pun memeriksanya sembari membawa pisau untuk jaga-jaga. Tapi tiba-tiba buset, tidak ada badai dan angin. Alex seperti mengeluarkan kekuatan misterius. Di saat Sean pulang, Oscar menceritakan semuanya. Awalnya Sean tak percaya bahwa neneknya sembuh total. Namun setelah melihat neneknya pulang, dia pun baru percaya akan hal tersebut. Kini Sean akan mengantarkan Alex pulang ke rumahnya. Namun di saat Alex melihat sebuah gurun, ia merasa bahwa itu bukan gurun biasa. Namun Sean mencoba menjelaskan itu hanya gurun biasa. Singkat cerita, si Alex sudah sampai di rumahnya. Di situ sudah ada polisi menunggu, namun Alex malah langsung lari ke kamarnya bersama Sean juga. Di sini Alex langsung ganti baju dan di saat ibunya Alex berusaha masuk ke kamarnya, inilah yang Alex lakukan. Wow, it's magic. Alex pun kabur membawa mobil polisi disusul dengan Sean. Mereka pun berhenti di pinggir jalan dan di sini Alex mencoba menjelaskan. Sebenarnya dia waktu itu sempat tenggelam, lalu ia melihat sebuah cahaya yang memberikan kekuatan misterius padanya. Jadi ia ini seperti mengeluarkan gelombang elektromagnetik pada tubuhnya, semacam listrik tapi nggak nyetrum. Jadi pas Sean nyentuh tubuhnya, maka tubuh Sean akan bereaksi dan benda logam yang ada di tubuhnya akan seakan-akan tertarik kayak magnet gitu loh. Di sini Sean mencoba menyuruh Alex untuk merusak kalengnya yang ditaruh di depannya, tapi malah ini yang terjadi.
Sakti men. Singkat cerita mereka ke restoran karena mereka lapar. Namun di sini pihak restoran memberitahu bahwa dari tadi ada pria yang selalu melihati mereka, sehingga Sean pun membawa Alex pergi saja dari sana. Dan entah siapa mereka disusul pula dengan kedatangan Supri yang ujuk-ujuk mau membawa Alex pergi. Namun inilah yang terjadi. Let's go. Di saat mereka berdua pergi dari mereka, muncullah Kelly yang berniat membantu mereka. Singkat cerita, Alex dan Sean dibawa dulu ke rumah Kyle untuk sementara. Dan di sini Kyle menjelaskan bahwa sekarang Alex bukanlah manusia biasa lagi. Dia sekarang bagian dari mereka, yakni entitas asing dari luar angkasa yang selalu berkomunikasi dengan kita melalui bukit itu. Jadi nih ya, cahaya misterius waktu itu adalah sebuah entitas yang entah datangnya dari mana dan memilih Alex lah sebagai bagian dari mereka. Jadi makanya kenapa Alex mempunyai kekuatan misterius serta ketika melihat bukit itu, ia selalu merasa kayak nggak asing dengan bukitnya. Ya kan, soalnya di belakang bukit tersebut itu memiliki sebuah alat yang dimana alat itu untuk berkomunikasi dengan entitas tersebut. Dan juga dijelaskan bahwa seharusnya Sean tidak dekat-dekat lagi dengan Alex. Karena sekarang tubuhnya memancarkan radiasi efek elektromagnetik yang salah namanya, yang dapat menyebabkan kita bisa mati. Namun di sini Sean yang kayaknya udah terlanjur sayang sama Alex, bodoh amat lah, mau radiasi, mau radiator, mau mati sekalipun gak peduli. Yang penting Alex aman gitu loh. Oh iya, Kyle ini tadinya pernah bekerja untuk mereka ya, pihak yang berkomunikasi dengan entitas itu. Namun sekarang udah berhenti. Di keesokan paginya, Alex pun pergi karena ia tahu dengan keberadaannya di samping Sean itu akan membuatnya kesakitan. Sedangkan pas Sean bangun, tubuhnya mulai menggigil. Itulah efek dari radiasinya dan ia pun pergi mencari keberadaan Alex. Sementara itu, Alex berada di sebuah terminal bis berniat pergi dari kota itu. Sedangkan Kyle yang sudah tahu Alex dan Sean pergi pun didatangi oleh pihak militer untuk menanyakan keberadaan Alex karena mereka tahu Alex mempunyai kekuatan yang berasal dari entitas asing tersebut. Namun Kyle tak tahu mereka sedang ada di mana. Singkat cerita, Sean berhasil nemuin Alex. Di sini Sean mohon untuk jangan meninggalkannya, namun Alex pun mengelaknya karena jika ia terus-terusan dekat dengan Sean, maka Sean bisa meot. Tapi Sean yang udah sayang sama Alex pun tetap maksa buat ikut. Dan dengan sekali ciuman itulah sebagai bukti bahwa ia tidak akan pernah mati di dekatnya. Di dalam perjalanan, tiba-tiba bis mereka dicegat oleh pihak militer yang mencari keberadaan Alex dengan alat pemancar radiasi medan dengan alat radiasi medan elektromagnetik dengan alat pemancar radiasi medan elektromagnetiknya, dan alat itu pas banget nih ya bunyi kencang di dekat Alex. Alhasil Alex pun dibawa mereka. Disinilah Sean berada di sebuah markas rahasia militer dan tampaknya Sean sudah agak parah nih karena sebuah radiasi yang dipancarkan oleh Alex. Sedangkan Alex berada di dalam sebuah alat, namun ya alat itu mengalami kerusakan akibat radiasi yang dipancarkan oleh tubuh Alex tuh cukup besar. Sehingga membuat lab berantakan dan seisi gedung itu pun porak-poranda ya, pada ribut kemana-mana gitu. Sean yang sudah berhasil menemukan Alex pun hanya dapat duduk lemas akibat radiasi yang terlalu besar. Tapi tiba-tiba Alex pun melek lagi, lalu ia pun membawa Sean dari sana. Ibu ketua yang menyadari mereka berdua kabur pun lantas menghampirinya. Tapi nih ya, seketika Alex mengaktifkan alat pemancar itu yang dimana tandanya Alex sedang melakukan panggilan kepada entitas asing tersebut. Dan benar saja, tidak lama kemudian muncullah cahaya-cahaya itu dari langit yang diduga itu memang entitasnya. Dan seketika cahaya itu berkumpul lalu menyinari Alex dan Sean. Di sini Alex berpamitan kepada Sean karena ia harus pergi karena ia juga sudah menjadi bagian dari para entitas tersebut. Sekaligus Alex pun disembuhkan penyakit efek radiasi yang ada di tubuh Sean. Dan kini Alex pun sudah berubah menjadi cahaya lalu pergi ke langit. Beberapa bulan kemudian, Sean kini sudah hidup normal namun masih saja diawasi oleh pihak militer itu dan film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana, seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Nah jadi yang kenapa waktu di awal itu si neneknya Sean ya, neneknya Oscar ini bisa sembuh total ya mungkin gara-gara si Alex ya. Kan tadi juga Alex itu bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya
si Sean gitu. Walaupun memang penyakit itu berasalnya dari Alex juga gitu kan, radiasi namanya juga ya. Apa sih namanya, radiasi medan elektromagnetik atau apa namanya itulah. Oke teman-teman, mungkin itulah untuk alur cerita filmnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.